Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tuban kelas 304 akan mendemonstrasikan praktek kucing untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Musyada dari UPT SDN Negeri Jatisari 1. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali dari UPT SD Negeri Penambangan 2. Dan saya Tasmadi dari UPT SMP Negeri 1 Grabakan. Nanti kami akan secara bergantian mempraktikkan sebagai observer, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ada. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik sekali kabar saya hari ini, Bu. Alhamdulillah baik ya. Rencananya nanti Bapak mau mempraktikkan coaching dengan model beta ya? Iya, Bu. Ya. Nanti ini saya akan sebagai observer dan Bapak nanti akan sebagai coach ya. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak G terkait kegiatan Bapak nanti, coaching nanti. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai untuk praktek coaching nanti? Ya, target yang akan saya capai satu adalah menggali tujuan dari kunci itu. Yang kedua adalah identifikasi masalah dari kunci. Yang nomor tiga adalah rencana aksi dari kunci itu sendiri. Yang nomor empat adalah komitmen dan tanggung jawab nanti yang akan dilaksanakan oleh kunci itu. Ya. Itu target Berarti saya. ada 4 target yang Ya. ingin Bapak capai, G. Oke. Kalau begitu Pak, kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Menggali yang nanti saya hendak kembangkan dari kompetensi ini adalah menggali potensi kunci yang membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti kompetensi saya ingin kembangkan adalah menggali potensi kunci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu. Lalu bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya. Yang bagian yang saya ingin saya amati adalah mampu menjadi pendengar aktif nantinya pada saat coaching dengan kunci tadi. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu adalah kompetensi bagian nanti yang akan saya. Baik, ya Pak. Sangat bagus sekali Pak, mantap sekali, sangat bagus kompetensi yang ingin dicapai Bapak, baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator apa yang ingin diraih Bapak nantinya? Ya, indikator saya adalah dari coaching tadi, dari coaching adalah mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Itu nanti indikator yang saya ingin kembangkan tadi itu. Ya, bagus sekali Pak G. Baiklah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan Bapak mampu mencapai target yang telah direncanakan. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya luar biasa sehat sampai bisa ketemu di sini. Alhamdulillah sehat Pak Tas ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan dari pertemuan hari ini Pak Tas? Apa yang ingin Bapak obrolkan pada hari ini? Ya, terima kasih Pak Imam. Saya sudah bisa bertemu jenengan itu sangatlah istimewa karena banyak kegiatan yang lain yang jenengan memberikan waktu untuk saya ini. Yang saya ingin obrolkan ke jenengan, mau sharingkan ke jenengan itu terkait saya itu punya problem yang baru Pak, atau tantangan yang baru di sekolah kami kelas 7 itu ada anak yang memerlukan kebutuhan atau penanganan khusus Pak, dalam arti ABK. Seperti
seperti itu yang ingin saya sharingkan ini dengan Pak. Oh, berarti di kelas Bapak ada ABK. Iya. Oke Bapak, permasalahan tadi saya tangkap. Bapak, saya tangkap adalah mempunyai peran batin ya Bapak. Iya. Ada salah satu siswa Bapak yang perlu perhatian khusus dari jenengan, juga tidak ingin mengabaikan siswa yang mayoritas di kelas Bapak gitu ya? Iya, betul Pak Imam. Jadi yang tadi peran batin itu betul sekali, karena di samping juga sekolah kami itu baru Pak tahun ini bisa menerima tidak boleh menolak siswa dalam arti anak ABK itu kan pengalaman yang baru. Anak ABK itu saya terima di sekolah kami. Jadi saya itu harus bisa berbijaksana dalam arti melayani anak tersebut, ABK tersebut, dan melayani anak yang pada normalnya. Seperti itu Pak. Oh, sangat luar biasa Pak Tas, bahwa intinya Pak di kelas Pak Tas tidak boleh menolak siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Oke. Terima kasih Bapak, waktu kita tidak panjang Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya itu Pak, yang ingin saya dapatkan adalah mungkin bisa hanya sharing-sharing aja Pak. Nanti saya akan bisa, paling tidak saya mengeksplor apa atau yang menjadi beban atau mungkin jadi pikiran saya ke jenengan seperti itu Pak. Oh, iya Pak. Menurut Bapak, kondisi ideal yang ingin dicapai ini bagaimana sih Bapak, menurut idealnya yang ingin dicapai Pak Tasmadi? Gini Pak, menurut ideal saya dalam untuk mencapai ini, saya itu melayani anak yang berkebutuhan khusus, dan saya juga melayani anak-anak yang pada normalnya itu dengan baik tanpa mengurangi hak-haknya anak tersebut. Anak yang ABK tersebut terlayani, dan anak yang normal dalam arti yang tidak seperti ABK itu juga terlayani, hak-haknya terpenuhi. Sangat luar biasa, yang intinya adalah pelayanan di anak-anak dan tidak membedakan gitu Pak ya? Iya. Kalau kondisi yang paling baik adalah di level 10. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut, Bapak berada di level berapa kira-kira? Untuk saat ini Pak Imam, saya itu kalau 1 sampai 10, dan saya itu sekarang di level 5 sampai 6 Mas. Sangat luar biasa. Walaupun untuk ABK, tapi Pak Tas sudah punya target levelnya ya? Iya, untuk melayani anak. Kalau menurut pemaparan tadi memang ada sedikit tantangan ya Bapak, tapi saya yakin Bapak bisa. Dari kondisi sekarang ini, Bapak ingin mengembangkan ke level berapa nantinya? Dengan adanya saya sharing dengan ini Pak Imam, saya akan menaikkan level tersebut minimal di angka 8 atau 9 untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan tersebut dan yang normal pada umumnya. Sangat luar biasa. Yang awalnya 6 masih ada grade-nya ditingkatkan ya, lagi menjadi 9. Iya. Itu sangat luar biasa Bapak. Apa yang bisa Bapak atas melakukan untuk menaikkan ya dari level dari 6 menjadi 9 itu, apa kira-kira Bapak yang ingin Bapak lakukan? Dengan saya ingin menaikkan level dari angka 5 sampai 6 dan sampai angka 8 bahkan mungkin 9 Pak Imam. Saya di situ akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak yang memerlukan perhatian khusus Pak Imam. Dengan cara memberikan fasilitas yang diperlukan seperti kursi roda. Karena ini memang kebetulan ini anak ini ABK-nya itu tidak jalannya yang kurang jalannya yang kurang normal. Kurang sempurna. Ya, kalau untuk dari segi akademik dan lain-lain, wah itu bagus sebenarnya. Sangat luar biasa Pak Tas. Itu. Kalau dari pengamatan Bapak, siswa-siswa suka diperlakukan seperti apa sih supaya merasa terpenuhi kebutuhannya? Kalau menurut saya memang anak-anak tersebut biar senang untuk diperlakukan ya gini, makanya saya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di sekolah kami. Memang itu saya akan memberikan fasilitas yaitu kursi roda dan trek Pak untuk jalan, dan memberikan trek jalan untuk kursi roda. Itu akan memberikan kenyamanan dalam sehari-hari, seperti itu Pak.
Oh, jadi ini adalah itu adalah jalannya ya. Ini yang EQ-nya anak tersebut Oke. sangat luar biasa. Betul sekali, Pak Imam. Terima kasih Pak Tas. Selanjutnya, bagaimana kemungkinan yang Bapak lihat dalam melakukan tersebut? Kemungkinan yang Bapak lihat dari melakukan hal tersebut apa kira-kira? Ya itu tadi Pak, saya akan memberikan fasilitas yang dengan fresh. Dalam arti gini, saya harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih siang. Karena apa? Saya berangkat lebih pagi, saya akan menyambut dan menuntun anak tersebut untuk ke kelas dengan memapah seperti itu. Karena dari segi jalannya kurang normal seperti itu. Sangat luar biasa tadi yang disampaikan Pak Tas. Ingin memapah dan berangkat pagi. Dalam bayangan Bapak, waktu yang dibutuhkan lama nggak sih untuk melakukan hal tersebut? Untuk merealisasikan ya atau rencana-rencana atau konsep-konsep saya seperti yang saya tadi sudah omongkan itu tidak lama Pak, paling dalam waktu seminggu 2 minggu Pak, atau mungkin awal bulan ini semua yang menjadi konsep tadi akan segera terrealisasi. Iya. Jadi Bapak sudah punya waktunya kapan? Iya. Sudah ada gitu ya? Ya, Menurut saya sudah Bapak? punya konsep dan saya sudah berkoordinasi dengan pihak TU atau yang memegang dana dan sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan itu segera merealisasikan program-program saya tadi untuk melayani anak yang memerlukan perhatian khusus tersebut. Luar biasa. Itu Pak Tas. Dari keluh kesah Pak Tas tadi mungkin sudah ada solusi yang Pak Tas sampaikan sendiri. Oke Bapak, oke Pak Tas, kita sudah di ujung sesi. Kira-kira apa yang Bapak lakukan setelah kita diskusi selama kurang lebih 30 menit ya, atau kurang lebih setelah kita berdiskusi. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? Terima kasih Pak Imam. Dalam proses diskusi tadi saya banyak hal-hal yang saya tangkap dan semakin menebalkan niat saya dan semakin mendukung program saya dan untuk merealisasikan tersebut. Jadi saya sudah punya gambaran ide-ide apa dan program progres apa yang ingin saya capai di sekolah kami Pak Imam. Terima kasih Pak Tas. Tadi alur pembicaraan kita pada hari ini mulai dari awal sampai akhir sudah runtut dan secara tidak langsung Pak Tas sudah menemukan solusi atas permasalahan Bapak yang hadapi selama ini. Kira-kira setelah ini gimana perasaan Pak Tas pada hari ini? Alhamdulillah Imam, untuk perasaan ini setelah berdiskusi ini saya sudah semakin mantap dan segera merealisasikan dan semakin yakin dan siap melayani anak-anak yang memerlukan perhatian khusus Pak Imam. Terima kasih sangat luar biasa Pak Tas. Semoga nanti tujuan Pak Tas untuk melayani anak didik itu adalah tercapai. Yang terakhir Pak Tas, kalau begitu saya ingin dengar cerita Bapak minggu depan menerapkan planning ini. Baik Pak Imam, nanti saya akan segera langsung kerja nyata atau aksi nyata nanti dalam waktu 2-3 minggu atau awal bulan saya akan mengabari panjenengan kalau saya sudah merealisasikan konsep program-program saya untuk melayani anak yang memerlukan perhatian khusus Pak Imam. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Tas ya. Semoga nanti yang sudah kita bicarakan ini menjadi program jenengan yang secara langsung jenengan sudah menyelesaikan masalah jenengan sendiri. Terima kasih Pak Tas, semoga berhasil semuanya. Baik Pak Imam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menyempatkan untuk bisa berbincang-bincang dengan saya dan saya mendapatkan ide dan gagasan solusi itu. Pak Imam, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ada. Pak Imam, tadi Pak Imam sudah melakukan coaching dengan Pak Tasmadi, Nggih. ya, nah, sebelum penutupan, Pak Imam, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Imam lakukan
pada saat melakukan coaching terkait permasalahan yang dihadapi Pak Tasmadi tadi. Ya, terima kasih Bu Ada. Saya sudah menggali permasalahan yang dihadapi Pak Tas. Yang pertama adalah menggali tujuan dari coach tadi, yaitu adalah Pak Tas. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah rencana aksi nanti yang akan dilakukan Pak Tas. Yang selanjutnya adalah komitmen atau tanggung jawab yang akan diimplementasikan oleh Pak Tas tersebut. Baik Pak Imam, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching antara Pak Imam dengan Pak Tasmadi itu sudah berjalan sangat baik ya, dan juga proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Tasmadi tadi selaku coach juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Karena tadi Pak Imam selaku coach telah menggali informasi terkait permasalahan yang telah dihadapi Pak Tasmadi sebagai coach. Nah, kemudian sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan tadi Pak Imam lakukan? Terima kasih Bu Ada. Yang saya ingin kembangkan dari hasil coaching tadi, satu adalah lebih memahami proses coaching lagi sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi nantinya. Itu yang kompetensi yang ya. Bagus sekali Pak. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bu Ada? Alhamdulillah sangat sehat Pak, baik sekali hari ini. Alhamdulillah. Oh ya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta nggih? Ya, besok saya akan mempraktikkan itu Pak, praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, sebagai observer dan Ibu sebagai coach gitu ya? Ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Iya Pak, mungkin ada beberapa target yang ingin saya capai besok pada waktu coaching. Yang pertama yaitu saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi coach Pak. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Dan yang terakhir yaitu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coach. Oh, sangat luar biasa Bu Ibu Muaga. Selanjutnya Bu, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan nanti pada saat coaching nanti? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching yaitu keterampilan menggali potensi dari diri coaching sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu. Ya. Selanjutnya Bu, dari bagian itu mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati nantinya? Ya, ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian ini Pak. Kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mampu memberdayakan coaching. Ya. Itu 3 berarti. Mantap, luar biasa Bu ya. Ya. Selanjutnya, tak kira itu sudah bagus sekali Bu. Namun ada kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun untuk coach. Lalu indikator ketercapaian yang diraih apa Bu ya kira-kira nanti? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya raih yaitu coach mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri Pak. Dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Itu indikator yang ingin saya capai. Sangat luar biasa Bu Ada.
Terima kasih Bu Ada, mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target Ya, yang amin Pak. direncanakan. Ya, terima kasih Sama-sama. Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tas hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya luar biasa baik, sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Pak Tas, saya ingin tanya nih ya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan dari pertemuan kita hari ini, Pak? Oh gini Bu, saya terima kasih sudah ngapunten sudah merepoti panjenengan dan saya sudah berkali-kali menghubungi panjenengan karena jenengan selalu sibuk dan sudah hari ini jenengan sudah menyempatkan waktu untuk bisa ketemu saya untuk ngobrol-ngobrol. Saya ingin sharing-sharing Bu tentang tantangan atau permasalahan saya, lebih tepatnya tantangan bagi saya Bu di sekolah kami. Begitu. Ya, yang saya tangkap Bapak nih, sepertinya ini Pak Tas ini ada permasalahan yang sedang dihadapi di sekolah Bapak nih. Coba bisa diceritakan Pak, masalah apa yang sedang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Begini Bu, terima kasih saya di sini itu ingin sharing tentang terkait saya itu ada problem atau tantangan ada di sekolah kami itu yang kelas 7 itu ada anak yang perlu perhatian khusus atau ABK kelas 7 itu yang ingin saya sampaikan atau ingin saya sharing dari jenengan. Oh iya, baik Pak, karena waktu kita ini tidak panjang ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya saat yang pertama ingin sharing dan nanti istilah penguatan dari panjenengan untuk istilah konsep saya itu biar berjalan dengan mantap dan yakin. Dan tentunya itu Pak ya, panjenengan nanti bisa menemukan solusi Pak ya. 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 Menurut Pak Tasmadi ya, menurut Bapak ini kondisi ideal yang ingin dicapai bagaimana sih Pak? Kondisi ideal yang ingin saya capai Bu di sekolah kami kan ini hal yang baru karena ini juga baru pembelajaran tahun ini saja menerima anak yang memerlukan keperluan atau perhatian khusus Bu. Jadi saya ingin sekolah kami yang umumnya ya itu ingin melayani atau memberikan pelayanan yang prima terhadap anak yang memerlukan perhatian khusus namun tidak mengindahkan atau tidak mengecewakan bagi anak-anak yang normal pada umumnya. Jadi ingin selaras berjalan bersama antara melayani anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal pada umumnya. Ya, memang benar Pak G. Karena semua sekolah sekarang itu sekolah ramah anak Pak G. Yeah. Dan di dalamnya itu kita ada program inklusi yang mana kita tidak boleh menolak anak yang ABK. Kalau kondisi sekolahnya Bapak seperti itu, bisa dijelaskan Bapak? Seandainya ada 10 level Pak. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan siswa Bapak ini berada di level berapa? Kalau untuk saat ini Bu, dalam sekolah kami pada umumnya untuk melayani anak yang memerlukan perhatian khusus, kalau dihitung level 1 sampai 10 yang jelas saat ini pelayanan kami sekolah umumnya itu sudah level 5 sampai 6 Bu. Berarti dengan level 5 nih. Ya. Kalau menurut pemaparan Bapak tadi, memang ada sedikit kayaknya sedikit ada tantangan Pak Gi. Boleh diceritakan Bapak tantangan apa yang dihadapi di sekolah Bapak dan apa yang Bapak yakini sekolah Bapak ini bisa apa ya? Gini Bu, saya paham. Kalau di sini kan sekarang sudah level 5 antara kami dan saya pribadi dan sekolah umum pada umumnya saya mempunyai target untuk menaikkan level tersebut dalam arti level melayani anak. Jadi sekarang level 5 sampai 6 saya akan menaikkan level tersebut di angka 8 bahkan mungkin bisa 9 seperti itu. Berarti Bapak ingin
ingin itu ya mengembangkan sekolah Bapak ini untuk bisa melayani ABK, anak-anak ABK ini di level tersebut ya. Iya, betul. Apa yang bisa Bapak Tasmadi lakukan untuk bisa menyampai ke level tadi? Gini, 8 atau 9 tadi. betul. Konsep awal yang sudah saya saya bentuk dengan teman-teman rekan-rekan sejawat untuk menaikkan level tersebut dengan cara saya harus fit prima melayani anak-anak tersebut. Dalam arti saya kebetulan Bu, anak tersebut itu kan ABK-nya ABK dari fisiknya Bu. Jadi iya. saya tuh sudah mengusulkan untuk kursi roda, crack untuk berjalan, terus trek untuk kursi roda itu kan perlu juga karena kondisi sekolah kami Bu itu memang kondisinya itu vertikal, naik turun lah. Untuk berjalannya kursi roda tersebut kan otomatis perlu trek lurus atau trek baru lah. Berarti Itu ini ya di sekolahnya Bapak ini sudah menyediakan alat untuk memfasilitasi anak ABK tadi. ini progresnya sudah berjalan, tinggal untuk mengimplementasikan aja membuat. Bagus sekali Pak, ya bagus sekali. Kemudian bagaimana kemungkinan yang Bapak lihat dalam melakukan hal tersebut? Apa Pak? Dalam kemungkinan hal itu kan gini Bu, untuk program saya akan tetap berjalan karena apa? Saya sudah berkoordinasi dengan TU atau terkait karena program atau konsep saya itu kan memerlukan dana. Itu saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga berkoordinasi dengan TU selaku dana bos. Nah itu ternyata bisa karena untuk melayani atau untuk menambah fasilitas untuk melayani siswa. Ya. Seperti itu. Oh gitu ya. Terus dalam bayangan Bapak Tasmadi ini waktu yang dibutuhkan lama nggak sih untuk melakukan tadi? Untuk merealisasikan konsep atau program saya dan program sekolah pada umumnya itu tidak perlu waktunya lama. Dalam arti mungkin 2-3 minggu dan mungkin awal bulan itu program itu akan segera berjalan dengan Kapan Pak? Waktu terdekatnya kapan? Ya start 2-3 minggu. 2-3 minggu ya. Oke. Pak Tasmadi, kita sudah di ujung sesi ya ini. Kira-kira apa yang Bapak setelah kita diskusi ini selama kurang lebih 30 menit ya, apa Pak? Hasil atau saya sudah bisa menarik benang merah Bu dari percakapan saya dan jenengan tadi, dari percakapan tersebut saya tuh semakin kuat dan saya semakin yakin dan semakin menebarkan progres atau konsep saya tadi untuk segera merealisasikan konsep saya terhadap anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dan juga pada umumnya. Jadi kebutuhan anak tersebut semua terpenuhi. Saya berusaha memenuhi anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal pada umumnya Bu. Itu tadi ya, berarti itu tadi komitmen dan tanggung jawab Pak Tasmadi untuk mengimplementasikan rencana Pak Tas tadi ya. Baik Pak, sangat bagus sekali rencana Bapak dan komitmen Bapak juga sangat bagus sekali. Kemudian Bapak, yang ingin saya tanyakan, dukungan apa yang Bapak perlukan supaya komitmen dan tanggung jawab Bapak tadi bisa terrealisasikan dengan baik? Dengan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat dan dana bos atau TU yang selaku yang merealisasikan dan program yang dana tersebut. Jadi dukungan itu yang saya perlukan Bu. Baik Pak Tas, sangat bagus sekali rencana aksinya permasalahannya Pak Tas tadi sudah jelas. Di sekolah Bapak terdapat sekolah anak ABK dan sekolah Bapak sudah menemukan solusi bisa melayani antara anak ABK dan juga anak normal sehingga mereka terlayani semua pendidikannya. Gitu Pak Alhamdulillah Pak sudah menemukan solusinya. Dan ini bisa saya adopsi Pak karena di sekolah saya juga terdapat
siswa ABK Pak G. Bagus sekali rencananya. Baik Pak Tas, sekian dari saya. Semoga rencana Pak Tas ini bisa terrealisasi dengan baik juga. Iya Bu. Kalau begitu saya ingin dengar cerita Bapak minggu depan menerapkan planning ini. Baik Bu, terima kasih. Untuk nanti ini kan saya segera merealisasikan program-program dan konsep-konsep saya terhadap anak bukan program khusus, dan dengan saya nanti bertemu lagi akan mengabari dengan tentang hasil dari program-program saya. Gitu, Pak, Insya Allah ya. Ibu saja tunggu saja kabar Ya, baik. siap Pak, siap mendengarkan perkembangan dari komitmen Bapak tadi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol dan sharing-sharing dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah semangat Pak. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Tas, namun sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator buat pencapaian yang ingin dicapai? Ya, di proses coaching tadi Pak saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak. Saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan juga komitmen dari tanggung jawab Pak Tasmadi terkait masalah yang sedang dihadapinya. Dan juga saya menggali coach yaitu Pak Tasmadi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu Ada, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Pak Tas ya sama Bu Ada sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan kita. Sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Tas sehingga bisa menemukan solusi dan permasalahan yang juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu sebelum kita tutup yaitu adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dengan cara yaitu lebih memahami lagi Pak proses daripada coaching sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Biasa Bu ya. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Ya, Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tas. Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Imam, rencananya besok mau mempraktekkan coaching ya? Iya Pak Tas, besok rencananya gitu. Nah, ya Pak Imam, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Pak Imam terkait besok. Kira-kira target apa yang akan dicapai pada coaching besok? Ya Pak Tas, terima kasih. Untuk target coaching besok, satu adalah menggali tujuan utama dari coaching. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dari coaching. Yang nomor tiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Empat adalah komitmen atau tanggung jawab yang nanti akan diimplementasikan oleh coaching. Oh begitu ya. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Pak Imam kembangkan? Ya, terima kasih Pak Tas. Kompetensi yang saya kembangkan adalah menggali potensi coach ya, yang bisa membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Itu nanti yang saya akan kembangkan. Terus
Mantap Pak Imam, sudah sangat bagus. Kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk KOR maupun coaching. Lalu indikator keterampilan tercapaian yang ingin diraih Pak M apa? Indikatornya ya saya kira adalah mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri nanti Pak. Oh iya, iya, iya. Mantap. Baiklah Pak Imam, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan tercapai target yang direncanakan. Ya, terima kasih Pak Tas. Semoga besok pada saat coaching lancar. Amin amin. Terima kasih sama-sama Pak Imam ya. Terima kasih. Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak kabar saya. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya Bu Ada ada yang kurang pas atau mengganjal di hati Bu Ada ya. Kira-kira apa ya kira-kira Bu? Iya Pak, ini saya bingung sekali Pak. Ini karena akhir-akhir ini murid saya kelas 2 gitu, terutama itu saya perhatikan itu selalu tidak memperhatikan saya Pak. Mereka asik main sendiri dengan teman-temannya, sehingga tidak memperhatikan materi saya sama sekali Pak. Iya. Jadi menurut Ibu sekarang itu ada permasalahan di murid Ibu gitu ya? Iya. Ini Pak, siswa ini lebih itu asik ngobrol, bahkan ada yang main-mainan Pak, main-mainan, bawa mainan ke kelas. Ya. Jadi saya serada apa Pak? Kesal nih Pak. Oh gitu. Ya Bu. Mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu yang ada. Iya, saya harap nanti saya itu Pak bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira apa ya hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menilai pelajaran dari Ibu dengan baik? Tujuan. Tujuan kan sudah ya Pak? Sudah kan saya masuk di Iya. Nah saya kan ini kan sudah ya. Terus kira-kira apa? Oh iya. Kalau seperti itu kira-kira hambatannya berarti kan Oh iya. Langsung ya. Ini tak kate gak apa-apa. Ya, saat Jadi begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran saya gitu, yang kurang menarik minat siswa saya. Jadi bawaannya itu tampak membosankan Pak untuk mereka. ya, jadi mungkin metode Ibu yang membosankan. Ya. Kalau seperti itu menurut Ibu apa yang harus dilakukan dan bagaimana nantinya Bu? Oh ya, mungkin saya bisa mengubah itu Pak, metode pembelajaran saya Pak. Mungkin metode pembelajaran saya buat akan lebih variatif lagi supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya bisa menambahkan video-video pembelajaran yang menarik. Oh sangat bagus Bu rencananya. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang Ibu tempuh dalam pengajarannya nanti? Iya. Nanti saya akan itu Pak mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Luar biasa. Tadi yang disampaikan tentu saja sudah bagus. Kira-kira metode dan model pembelajaran yang apa nanti yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Iya, mungkin ini Pak bisa dicoba dengan metode diskusi sehingga anak-anak ini bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kan bisa mengurangi itu kebosanan mereka. Kemudian selain berdiskusi, saya juga akan melakukan game aktif dalam game permainan dalam pembelajaran. Selain itu bisa bermain peran pada model pembelajaran discovery learning itu. Kemudian metode demonstrasi juga, terus tugas proyek dan kunjungan karya pada model pembelajaran PBL Pak, itu project basic learning. Oh, seperti itu Pak. Mungkin ini sangat bagus Bu.
Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya, Bu? Ya, saya akan mencoba ini Pak, sarana media sosial Pak. Kalau anak-anak sekarang kan aktif dalam bermedia sosial Pak, ada TikTok, terus kemudian ada Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran Pak. Saya akan menggunakan metode bermain peran. Kemudian untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan kerja kelompok seperti itu Pak. Sangat luar biasa Ibu yang menjadi rencana itu. Nah itu sudah sangat bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Ya. Saya akan ini Pak, segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka dan juga minat bakat mereka Pak dalam belajar. Kemudian tidak lupa kodrat alam dan kodrat alam mereka Pak ya. Nah, itu tidak boleh dilupakan. Serta untuk mereka dalam pembelajaran itu Pak. Sangat luar biasa Bu. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Bu? Kira-kira siapa? Yang nantinya akan saya libatkan itu Pak G, tentunya anak-anak langsung Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Seperti itu Pak. Sangat bagus. Lalu kira-kira berapa lama terjadi waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya, Bu? Ya, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal kurang lebih 2 minggu Pak, kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa tampak nanti hasilnya. Sangat luar biasa Bu, itu yang dilakukan Bu Musa. Memang harus seperti itu Bu, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ya Pak, saya sudah menemukan solusinya gitu. Terima kasih Pak sudah mau mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan saya tadi Pak. Sangat luar biasa Bu, itu yang akan dilaksanakan Ibu. Ibu memang hebat ya, Ibu pasti bisa. Semangat nggih. Ya Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Pak ini. Saya sudah menemukan solusi supaya anak saya itu bisa memperhatikan pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kas. Pak Imam, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Saadah ya? Iya, Pak Kas. Nah, sebelum penutupan ya Pak Imam, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Pak Imam melakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Pak Tas. Satu adalah tadi sudah menggali tujuan utama ya, pada saat coaching. Yang kedua adalah saya sudah identifikasi masalah. Yang ketiga tadi adalah sudah ada rencana aksi yang akan dilaksanakan. 4 ada komitmen dan tanggung jawab nanti yang akan diimplementasikan atau direalisasikan. Itu Pak Tas. Baik Pak Imam, menurut saya sebagai observer ya yang berlebih tadi proses coaching tadi Bu Saadah dan Pak Imam sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita dan juga Bu Saadah juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Imam sehingga Pak Imam menemukan solusi dan permasalahan dan juga coaching
tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir untuk Mas Imam sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Terima kasih Pak Tas. Kompetensi yang dikembangkan adalah satu, lebih memahami proses coaching sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu nanti Pak Tas. Baik, nah itu ya Pak Imam, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Imam. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.